Saya tanya, siapa ada orang pernah ngomong begitu sepanjang sejarah Islam? Ya pertama kali Muhammad bin Abdul Wahab. Nah jadi kalau dia bilang syairnya Abu Suri ini syirik, ya emang orangnya dia juga. Orang yang sama, yang melakukan, yang menuduh-nuduh di syirik, itu dia, ya kan? Siapa yang mengkafir-kafirkan para ulama yang berakidah Asy'ari Maturidi, mengkafir-kafirkan? Ya orangnya dia juga sebenarnya, nggak jauh-jauh beda, gitu kan? Fase yang ketiga nih Pak, yaitu tentang kontroversi yang ada di syair ini, Ustadz Ahmad Sarwat. Jadi disinggung bahwa beberapa kalangan atau ulama itu ada yang mempermasalahkan dalam tanda kutip syair-syair ini karena difahami dengan ya letterlock saja, begitu, secara harfiah saja. Nah, bagaimana kita mendudukkan masalah ini secara proporsional itu gimana, Ustadz? Yang pertama bahwa karya Imam Abu Suri ini sudah viral dan sudah merata di seluruh dunia Islam. Selama tadi berapa 800 tahun sampai hari ini orang tetap masih ada. Kita ke Malaysia ada orang baca Huruf-Bibu, kita ke Mesir orang baca Huruf-Bibu, ya kita ke Syria, kita ke seluruh dunia Islam, wabil khusus ke Saudi Arabia pun juga ada, gitu ya. Hanya saja memang kalau semua itu seragam semua, nggak ada yang yang anomali, memang kelihatannya kurang seru, ya. Yang anomali itu siapa? Ya yang sudah sering melakukan hal yang sama dalam banyak hal. Dalam masalah fikih, orang ke sana semua, dia sendirian ke sini, gitu kan? Dalam masalah akidah, semua orang ke sana, dia ke sini, gitu. Orangnya nggak jauh-jauh, Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang kita menyebutnya Wahabi. Nah, siapa itu Wahabi? Dia pendirinya itu Muhammad bin Abdul Wahab. Kita belajar kan dua SKS ya di Libya, ada pelajaran dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Yang memang beliau yang mengatakan bahwa itu syirik. Ya Rabbi bil Mustafa itu syirik. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena kita menyembah Nabi Muhammad, menjadikan dia Tuhan dengan kata-kata ya Rabbi bil Mustafa. Kita meminta kepada Nabi Muhammad itu haram hukumnya, syirik, gitu. Nah, cuman pertanyaannya gini, ketika dia ngomong syirik, apa dia nggak mikir bahwa ulama selama 800 tahun mengucapkan itu dan tidak meributkan apa-apa? Kenapa tiba-tiba seorang Muhammad bin Abdul Wahab, entah bagaimana ceritanya, dia dapat ide untuk mengatakan itu syirik? Itu ceritanya bagaimana? Ya ceritanya sederhana, karena hanya dia doang yang mengatakan bahwa semua kuburan di muka bumi itu syirik. Sholat di masjid yang di dekat ada kuburan syirik. Nah, itu dia doang yang ngomong begitu. Sepanjang umat Islam hidup ada di muka bumi, belum pernah ada orang yang mengatakan bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya syirik, kecuali setelah Muhammad bin Abdul Wahab. Dan oleh karena itu proyek dakwahnya dia itu kan bagaimana meratakan seluruh kuburan di dunia. Kenapa? Karena selama masih ada kuburan yang ada batu nisan, ada puncitnya, ada ya orang bikin pakai porselen dan sebagainya, itu kebongkaran, itu diratakan semua dan haram hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya, kan gitu kan? Saya tanya, siapa ada orang pernah ngomong begitu sepanjang sejarah Islam? Ya pertama kali Muhammad bin Abdul Wahab. Nah jadi kalau dia bilang syairnya Abu Suri ini syirik, ya emang orangnya dia juga. Orang yang sama, yang melakukan, yang menuduh-nuduh di syirik, itu dia, ya kan? Siapa yang mengkafir-kafirkan para ulama yang berakidah Asy'ari Maturidi, mengkafir-kafirkan? Ya orangnya dia juga sebenarnya, nggak jauh-jauh beda, gitu kan? Maka jangan heran, kok bisa ya seorang Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan itu syirik? Ya iyalah, orang kuburan itu syirik kok, ya kan? Kita belajar tauhid, wujud, dan baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, apalagi kudrah, iradah, wahdaniyah, sama basar, kalam dan seterusnya itu ya, itu syirik. Itu tidak sesuai dengan Allah maunya, gitu kan? Tapi dia sendiri menawarkan tiga tauhid kan? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, ya kan? Yang juga nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Emang Nabi pernah bilang tauhid itu ada 3? Coba cari hadis yang palsu aja nggak ada juga, gitu kan? Dia saja yang bikin kayak gitu. Tapi ketika orang mengatakan bahwa Allah punya sifat 20, dia bilang itu bid'ah, itu syirik. Nah, oleh karena itu ya kita nggak akan heran kalau ada orang mengatakan bahwa ya Rabbi bil itu syirik.
Ya siapa yang ngomong? Ya Muhammad bin Abdul Wahab. Mau bilang apa? Emang kita kuliah dan kita belajar itu dari fakta, nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah malu-malu. Dia yang bilang syirik, dan kemudian dia viralkan ke seluruh dunia, dan banyak orang Islam yang nggak tahu ceritanya langsung ikut juga syirik. Nah, dia yang bilang pertama kali. Nanti murid-muridnya sekarang, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, siapa lagi itu, macam-macam. Nah itu juga sama, karena kan mukallidnya semua, pengikutnya semua. Tapi pertanyaan begini, selain beliau dan murid-murid pengikutnya, ada nggak yang bilang syirik? Enggak, seorang Zakaria Al-Ansari malah mensyarah kitab itu dan tidak mencari-cari celah, ini di mana ya salahnya, gua cari-cari ini biar jadi salah gitu. Enggak kan? Ya beliau dari awal, para ulama kita sudah mengatakan bahwa ini karya sastra. Karya sastra nggak bisa diadili dengan cara-cara yang secara begitu ya, secara logika-logikaan begitu. Karena di dalam Al-Quran juga banyak. Sekarang begini deh, kalau hadis sahih nih, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, bukan Quran, hadis qudsi. Apabila sudah masuk sepertiga malam yang terakhir, maka aku turun ke langit dunia. Aku turun ke langit dunia. Lalu aku bilang, siapa yang mau minta ampun, aku ampuni. Siapa yang minta doa, aku berikan, kabulkan, dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan hadis itu gimana kita mau menerjemahkannya? Atau kita mau mengadilinya kalau bahasa saya. Apa benar Allah turun ke langit dunia secara fisiknya? Terus aras ada kosong dong berarti. Ya kan? Terus gimana? Kan bumi muter terus. Jadi setiap saat selalu ada waktu sepertiga malam. Jadi Allah muter-muter bumi gitu apa gimana? Nah, ini kan kalau mau diterjemahin secara logika astronomi kan nggak bisa. Ya kan? Nah, tentu harus difahami secara apa? Tentu difahaminya secara yaitu sastra. Ya, artinya betapa dekatnya Allah. Dan ketika Allah menyebutkan di Quran, kalau ada di antara hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawablah aku ini dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inna qarib. Allah itu dekat. Di mana dekatnya? Nanti Allah menyebutkan lagi, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Sekarang coba dilogikakan. Kalau lebih dekat dari urat nadi, Allah itu di mana? Di dalam hati, di dalam sini, atau gimana? Itu kan bahasa sastra, Quran gitu loh. Nggak bisa Anda tuh menafsirkan Quran dengan logika fisika, biologi dan sebagainya. Karena Quran bukan kitab fisika, bukan kitab biologi. Sebagaimana juga syair itu juga bukan bahasa astronomi gitu loh. Bukan kitab astronomi. Jadi Anda nggak bisa mendekati syair itu dengan astronomi. Bukan gitu bahasa eksak. Bukan bahasa eksak, bukan bahasa fisika, bukan bahasa itu bahasa ungkapan perasaan. Maka kalau udah bahasa ungkapan perasaan, Anda tidak adil untuk mengadilinya dengan pisau bedah analisa yang berbeda. Itu bukan fakultasnya, gitu loh. Dan belum pernah ada yang melakukannya, kecuali ya Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah kenapa jadi Muhammad bin Abdul Wahab jadi terkenal, karena dialah yang mengatakan ini syirik, gitu loh. Bayangkan sekarang di umat Islam sedunia ada 1.500 juta, 1,5 miliar, dan semuanya membaca ya Rabbil. Kalau dia bilang syirik, berarti semuanya masuk neraka. Dan dia doang sendirian yang masuk surga. Logikanya di mana gitu loh? Logikanya di mana? Apa cuma orang Arab Saudi aja yang masuk surga dan semuanya kafir semua gara-gara baca ya Rabbil? Masuk akal nggak gitu? Cara berpikir seperti itu logis nggak gitu loh? Ketika mengkafirkan orang, mensirik-sirikan orang gara-gara baca ya Rabbil, masuk akal nggak gitu loh? Kan nggak masuk akal, ya kan? Kecuali kalau dia memahami bahwa inilah karya sastra. Dan jangan ditarik-tarik itu, wah itu adalah sirik gitu ya. Ya enggak bisa begitu cara berpikirnya. Ini pemuda-pemuda Islam yang enggak ngerti ceritanya, kan dia copy paste aja dari grup sebelah, ya kan? Dari gurunya di Libya atau dari Madinah atau dari mana, dia copy paste begitu aja. Enggak sadar bahwa ketika dia mengcopy paste pernyataan dari Muhammad bin Abdul Wahab, sebenarnya dia sudah menuduh orang kafir semua itu gara-gara dia bilang sirik. Itu khatir jiddan. Itu ketika dia mengatakan bahwa ini syirik gitu loh. Nggak bisa begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena Anda sudah mengkafirkan orang dengan cara begitu. Orang bersastra kemudian dikatakan syirik. Wah itu khatir, amrun khatir. Nggak bisa begitu caranya. Berarti itu tadi siapa? Zakaria Al-Ansari itu masuk neraka gitu maksudnya bagaimana? Gitu kan? Nggak sesederhana itu. Ayyuhal fata gitu loh. Laisal amru sahlan kama tatafakkar ya fata gitu.